Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki malam Passion yang ketiga. Passion yang pertama, kita telah belajar bagaimana memberikan yang terbaik, karena kita juga telah menerima banyak dari Tuhan. Sementara malam yang kedua, kita belajar makna passion untuk kehidupan kita, supaya passion itu tidak hanya diterapkan bagi Kristus yang menderita karena kita, tetapi passion sebagai kekuatan, dorongan juga perlu kita miliki agar kita memiliki kemampuan untuk meresponi kasih Tuhan yang telah mengalami passion itu sendiri. Saat ini kita akan belajar dari kisah yang lain. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat sampai pada malam Passion yang ketiga. Saat ini kami mau belajar dari kisah yang lain supaya kami sungguh dapat memaknai passion itu bagi hidup kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bacaan Alkitab saat ini diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Silakan saudara-saudariku membacanya, namun saya akan membacakan pada ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Yohanes pasal 13 ayat 21. Setelah berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tindakan maupun pengajaran Yesus seringkali menjadi materi pembahasan bagi para lawannya yang tidak setuju. Misalnya ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat. Tindakan ini memicu para oposisi menjadi celah untuk menyingkirkan Yesus. Kebaikan tidak selalu direspon dengan baik, tetapi justru jadi alasan untuk tidak menerima karena perbedaan pandangan, perbedaan penafsiran terhadap hukum hari Sabat. Langkah untuk menyingkirkan Yesus dengan menangkap dan membunuhnya terus berlanjut sampai tiba saatnya untuk disalibkan. Yohanes menuliskan bahwa Yesus terharu. Kata ini menunjukkan adanya kegelisahan, kegundahan hati Yesus, karena di antara 12 murid yang telah dipilihnya sendiri, ada yang mau mengkhianatinya. Dalam hal ini, murid lainnya tidak ada yang tahu, hanya Yesus saja yang mengetahuinya. Karena kegelisahan dan kondisi yang begitu berat, rencana Yudas pun tertutup rapat. Sekalipun Yesus telah memberikan peringatan. Ketika Yesus mengatakan, "Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-26. "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Peringatan itu diberikan melalui percakapan Yesus dengan murid-murid yang lain, terlebih adalah murid-murid yang dekat dengan Yesus. Bagi Yudas, menjadi pengkhianat ada prosesnya. Sebelum benar-benar iblis masuk dan menguasainya, iblis membisikkan rencana jahat, dan ketika manusia mulai merespon dan menyetujui, maka ia akan masuk dan menguasainya. Demikian juga dengan Yesus. Sebelum peristiwa pengkhianatan itu terjadi, Tuhan juga mengerjakan proses untuk mencegahnya. Teguran diberikan kepada Yudas melalui pemberian roti kehormatan yang merupakan upaya untuk menyadarkan dan mendapatkan Yudas kembali. Pada akhirnya, Allah memberikan pilihan ke tangan manusia. Apakah akan membiarkan dirinya dikuasai iblis atau dikuasai oleh Allah? Setelah proses teguran itu disampaikan,
Tuhan selalu mengingatkan kita dengan berbagai cara agar kita tidak salah pilih. Pertanyaannya adalah, apakah mau merespon teguran Tuhan atau justru menyetujui bisikan yang menyesatkan? Pilihan ada di tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon kepadamu agar peka terhadap proses Tuhan ketika menegur dan mengingatkan kami, agar kami tidak terjerumus dalam kuasa kegelapan. Bantu kami untuk menerima teguran yang Tuhan berikan setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang berlimpah kasih setia, berlimpah rahmat, senantiasa tinggal di dalam kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.